diikat sing rapi. Ya, mosok kuliah rambut diruwek-ruwek, rek, ayo. Kasih harnet apa dikuncir. Kok ini aja terus wae di kuliah, milakno rambut terus aja. Katarina ada? Hadir Ibu. Maaf Ibu, tadi masih di kamar mandi. Abriana Purna. Hadir Ibu. Angrilika. Hadir Ibu. Hadir Ibu. Angliana Bulan. Hadir Bu. Angliana Bulan hadir Bu. Selina Putri. Hadir Ibu. Apriana Lele. Hadir Bu. Cynthia Dewi. Hadir Ibu. Dea Patukaloba. Hadir Bu. Desna Nur. Hadir Ibu. Penelia Bola. Hadir Bu. Nelia Bola. Nelia Bola ada? Hadir Bu. Francisca Liliani. Hadir Bu. Hadir Bu. Defredia Kelu. Hadir Bu. Hartini Raje. Hadir Ibu. Ismarini. Hadir Ibu. Ivani Doku. Ivani Doku. Ivani Doku ada? Ada Ivani Doku. Belum masuk Ibu. Lucia Ina. Hadir Bu. Marianti Ege. Hadir Ibu. Mersiana. Hadir Ibu. Marlasi. Hadir Ibu. Marcelina Kakak. Hadir Bu. Nena. Hadir Bu. Murni. Hadir Bu. Neolivina. Hadir Ibu. Citronelali. Hadir Ibu. Putri Melati. Hadir Bu. Ambu Priska. Ambu Priska. Ambu Priska. Hadir Ibu. Desinta. Hadir Ibu. Tia Dita. Tia Dita ada? Tifatun. Hadir Bu. Siti Rupiah. Hadir Ibu. Cynthia Putri. Cynthia Putri ada? Jalan ke sono sini, duduk manis, rambutnya ikat Mariana Mila Resi. Baik Ibu. Kameranya yang masih dimatikan, dihidupkan. Oke, sekarang kita masuk. Kemarin belum selesai ya. Kemarin kita masuk ke advokasi, ya, kemitraan. Bentar. Sudah kelihatan PowerPoint-nya? Sudah Bu. Kemarin ini sudah ya, tentang advokasi kemitraan kebudayaan masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibadah. Ini sudah selesai. Kita kemarin sampai mana?
pemberdayaan masyarakat, Bu. Apa? Di pemberdayaan masyarakat, Bu. Pemberdayaan masyarakat. Ini belum berarti ya? Sekarang kita masuk di pemberdayaan masyarakat. Ya. Pengertian di sini nanti ada definisi, ada prinsip, ada ciri ya tentang pemberdayaan masyarakat. Ya. Yang pertama yaitu bahwa pemberdayaan masyarakat itu diartikan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga dia mampu untuk hidup mandiri. Ya, jadi diberdayakan, maksudnya disertakan supaya dia itu mampu apa? Mampu meningkatkan kemampuan masyarakat sehingga mampu untuk hidup mandiri. Ya, terus yang kedua yaitu prinsip pemberdayaan masyarakat. Ini ada beberapa prinsip yang mempengaruhi pemberdayaan masyarakat. Yang pertama, bagaimana bisa menumbuh kembangkan potensi masyarakat. Caranya bagaimana menumbuh kembangkan potensi masyarakat, yaitu dengan upaya pemeliharaan serta peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Sebaiknya secara bertahap sedapat mungkin menggunakan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat. Ya, jadi upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat. Caranya bagaimana? Dengan pola hidup yang sehat, ya. Terus dengan apalagi berarti pola hidup yang sehat dengan merubah perilaku seperti itu, ya, sehingga akan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, berikan pengetahuan ya atau pendidikan bukan ya informal seperti itu. Terus yang kedua, menumbuhkan dan atau mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan. Ya, jadi di sini peran serta masyarakat dalam pembangunan ini diukur dengan banyaknya jumlah anggota masyarakat yang mau memanfaatkan pelayanan kesehatan. Jadi gimana sih mengembangkan serta membangun masyarakat? Caranya diukur dengan bagaimana banyaknya masyarakat yang menggunakan pelayanan kesehatan. Oh, masih banyak masyarakatnya yang masih ke rumah sakit, ya ke PMP, ya, ke puskesmas, pustu dan lainnya ya. Nah, ini masih banyak memanfaatkan berarti kesehatan masyarakat belum tercapai dengan maksimal. Jadi misi Indonesia Sehat belum tercapai. Kenapa masih banyak yang memanfaatkan pelayanan kesehatan? Kalau yang memakai atau memanfaatkan pelayanan kesehatan ini sedikit, ya, kurangnya sehat, maka kesakitannya menurun, kematiannya menurun, berarti Indonesia Sehat sudah berhasil misinya, ya, seperti itu. Terus yang kedua yaitu yang ketiga yaitu mengembangkan semangat kegiatan kegotong royongan dalam pembangunan kesehatan. Jadi prinsip yang ketiga yaitu adanya mengembangkan semangat kegiatan gotong royong dalam pembangunan kesehatan. Ya, kita nggak bisa melakukan semuanya itu secara sendiri, ya, harus bersosial dengan orang lain, adanya kegotong royongan, ya. Di sini semangat kegotong royongan itu merupakan warisan budaya Indonesia, masyarakat Indonesia, ya, yang hendaknya dapat juga ditunjukkan upaya pemeliharaan dan peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ya. Kenapa gotong royong harus kita kembangkan? Karena kita nggak bisa melakukan sendiri, ya, harus dengan orang lain, kan membersihkan lingkungan,
Nah, seperti itu, atau adanya penyuluhan, kita nggak bisa melakukan sendiri, adanya sifat semangat kegotong royong. Nah, ini merupakan prinsip dari pemberdayaan masyarakat. Terus ciri-ciri pemberdayaan masyarakat. Di sini ciri-ciri pemberdayaan masyarakat yaitu diartikan sebuah kegiatan dapat dikategorikan sebagai upaya yang dilandaskan pada pemberdayaan masyarakat. Ya, ini apabila dapat menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan atau Saya pakai kekuatan yang paketan. dimiliki oleh masyarakat sendiri ya. Nah, di sini kemampuan atau potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu dapat berupa yang pertama Intinya adanya ibu tokoh swasta masyarakat. absen tadi. Ya, jadi ini Kasetan ciri-ciri tuh. kebudayaan ya, adanya tokoh masyarakat sehingga dia Saya dengan Ica mana ini, dia Bu? bisa menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan mereka. Oh, dia ada tokoh masyarakat, orang yang dia mampu jadi seorang pemimpin yang dipercaya oleh masyarakat. Ya. Dan itu kemampuan apa lagi? Masyarakat dia mendirikan organisasi yang ada di masyarakat. Nah, di sini sama berarti dia bisa menumbuhkan mengembangkan kemampuannya. Nah, ada organisasi yang ada di masyarakat. Ya, selain ada toko tentunya, selain ada toko ada organisasi juga ada dana. Ya, dana masyarakat. Dana ini didapatkan dari masyarakat, nanti digunakan untuk masyarakat. Ya, entah itu untuk pembangunan atau yang lainnya. Dana, ya intinya dana ini digunakan untuk operasional yang didapat dari masyarakat dan ditujukan kepada masyarakat. Selain ada dana, juga ada sarana dan material yang dimiliki masyarakat. Ada sarananya, tempatnya, ya. Karena kalau suatu organisasi, ya, tidak ada sarana dan material tidak akan bisa berjalan. Di sana kamu punya organisasi tapi nggak punya wadah tempatnya, nggak punya gedungnya. Nah, ya, nanti ditaruh di mana ya. Terus yang selanjutnya yaitu pengetahuan masyarakat, ya. Pengetahuan masyarakat ini, masyarakatnya ya pengetahuannya sudah baik ya. Apa yang tidak tahu menjadi tahu, ya, apa yang tidak dimengerti menjadi mengerti, sehingga dengan begitu dia bisa menumbuh dan mengembangkan kemampuannya, apa yang boleh dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan dan boleh dilakukan. Selain itu bagaimana sih dia bisa merubah perilaku. Ini yang sulit, merubah perilaku. Dia sudah tahu tapi sulit untuk merubahnya. Contohnya sudah dikasih tahu ya bahwa merokok itu bisa menyebabkan ini, tapi masyarakatnya masih tetap merokok. Saya Ya, syukurin saudara pengetahuannya tadi. sudah baik, tapi perilaku ini tidak bisa dirubah, sulit, menjadi lebih baik. Kita besok sudah kembali ya. Terus yang selanjutnya ada teknologi yang dimiliki masyarakat. Di situ ya. doang. Kok jauh lagi jaringan lagi. Ya, baik komputer, ya teknologi tidak ya HP itu ya teknologi. Ya, dulu nggak ada, sekarang ada HP, sudah canggih, mau ketemu aja nggak perlu ini, tinggal video call sudah tahu orangnya. Ya, ingin dengar, kalau dulu menggunakan surat menyurat, sekarang dengan adanya telepon ya bisa mendengarkan suara ya. Terus pengambilan keputusan ya. Nah, di sini ya ciri dari pemberdayaan masyarakat yaitu kemampuan potensi yang dimiliki oleh masyarakat berupa yaitu satu pengambilan keputusan. Dia harus bisa mengambil dengan tepat, cepat. Nah, jadi seperti itu ya.
Jadi dia bisa mengambil keputusan dengan cepat, tepat dan benar ya. Untuk apa? Untuk dirinya sendiri sehingga dia tahu mana yang baik, mana yang kurang baik. Di sini selain tadi ada definisi, ada prinsip, ada ciri, juga ada model pemberdayaan masyarakat. Ada community leader, ada community organization, ada community fund, ada community material, community penulis, ada community teknologi, dan ada community decision making. Yang pertama ya yaitu pemberdayaan pimpinan masyarakat atau community ya. Jadi contohnya seperti apa? Melalui sarana sehat ya. Dan tahu sarana sehat berarti halo, dengar suara saya? Dengar Keras tadi Ibu. keras. Jelas Bu. Nggak kurang keras. Ya. Ya, jadi pengembangan pembinaan masyarakat misalkan melalui sarasehan ya, melalui pertemuan ya, misalkan mau pertemuan menyelenggarakan apa, nah di situ nanti bertukar pendapat ya, sehingga di situ ada jiwa-jiwa kepemimpinan ya, misalkan ada yang tahu jadi seperti itu. Jadi pemberdayaan pimpinan masyarakat itu atau yang disebut dengan community leader itu misalnya melalui sarasehan ya, Sampai itu ngantuk. dilakukan pertemuan ya. Nah, Kok tidak kuliah Putri? pertemuan ya, bertukar pendapat, mendengarkan pendapat orang lain. Yang kedua yaitu pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ya. Nah, atau yang disebut community organization contohnya seperti posyandu dan volunteer ya. Pengembangan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat ini ya, seperti melalui posyandu misalkan ada penyuluhan ya, ada pengobatan di posyandu ya. Terus pemberdayaan Cari pendanaan jaringan, masyarakat tambahkan jaringan. ya, misalkan dana sehat Bukan. ya, community fund. Jadi dana yang sehat ini ya dana yang didapatkan secara sehat di masyarakat, tidak dari korupsi ya, dananya harus jelas seperti itu ya. Tambahkan Yang jaringan. selanjutnya ada Apliana pemberdayaan 3080 sarana 3008. Hanya huruf masyarakat kapital. atau community material Kapital ini ya. Hmm. Nah di sini Ya Tuhan. pemberdayaan masyarakatnya ini misalkan membangun sumur jamban dan jamban umum ya. Kalau sekarang nggak sumur ya, pun sumur bor ya, sumur bor, nanti airnya ini digunakan oleh masyarakat ya. Dan masyarakatnya nanti membayar misalkan. Nah uangnya dikemanakan? Uangnya dikelola. Nanti uangnya juga digunakan masyarakat, dikembangkan lagi Hotel ya. kan sudah masuk tuh. Membuat apa ya, bisa menghasilkan dana sehingga masyarakat nanti punya dana masyarakat untuk pengembangan masyarakat di Hanya wilayah saja yang huruf tersebut. Tahu kalau masyarakatnya Iya. belum punya jamban, dibuatkan jamban umum, uangnya didapatkan dari dana masyarakat 08. nanti yang didapat yang sudah dapat dikelola tadi. Terus peningkatan P10 pulsa. pengetahuan masyarakat P-nya huruf kapital. menulis
Misalnya di situ diadakan lomba asal terampil, Spasi. lomba lukisan anak, ya. Dan begitu kan bisa meningkatkan pengetahuan masyarakat, terutama untuk anak-anak, ya. Jadi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, ya. Tidak hanya lomba, mungkin ada kegiatan apa, cerdas cermat dan lain sebagainya, ya. Terus yang ketiga misalkan sadari, itu kan sederhana ya, tekniknya sederhana, ya, tidak mahal, tidak beli, tinggal kita berdiri telanjang di kaca, kaki kita diangkat, tangan diangkat, kita berapa seperti itu, ya. Terus yang terakhir yaitu peningkatan manajemen atau proses pengambilan keputusan, ya. Jadi peningkatan manajemen atau proses pengembangan keputusan, ya, pengambilan keputusan atau yang disebut dengan community decision making, ya. Tentunya melalui pendekatan halo, Pendekatan edukatif. Pendekatan edukatif. Ditanya ngono padahal di situ sudah ada loh, ya. Lihat apa orang sengaja, padahal itu melalui pendekatan edukatif, ya. Nah, pendekatan edukatif itu, ya, ini suatu pendekatan yang digunakan dengan sadar, ya, oleh orang pemimpin atau orang misalkan guru, ya, itu untuk mengubah tingkah laku masyarakat, ya. Jadi misalkan tadi, ya, di masyarakat ada organisasi, ada pemimpin, mungkin ini mengadakan secara sehat, berpendapat itu untuk mengubah tingkah laku masyarakat, ya. Pengetahuannya sudah bagus, tapi merubah untuk mengubah tingkah laku yang lebih baik, ke arah yang lebih baik atau mendidik yang lebih baik, ya. Tentunya yang paling mudah ini, ya, dulu tuh kesopan santunan itu sangat tinggi, ya. Nggak tahu kok sekarang itu nilai sopan santun, norma-norma yang berlaku di masyarakat yang dulunya itu sudah mulai hilang, ya. Oh, itu ada orang tua, harusnya bagaimana, tidak tahu. Oh, itu ada misalkan ada orang yang dihormati, itu biasa saja. Nah, rasa selain itu, rasa egoismenya, ya, terus individualisnya itu sekarang itu lebih tinggi. Kalian tunggu siapa? Ya, ala itu bukan Alin. milikku, itu bukan pekerjaan saya, misalkan, ya sudah biarkan. PJ belum ada. Normal sekarang sudah mulai hilang, atau ada orang tua, ya. Nah, jadi gimana cara ngomongnya itu sudah mulai hilang nilai itu. Padahal nilai norma-norma itu sangat penting sekali. Makanya di sini metode pemberdayaan salah satunya yaitu dengan pendekatan edukatif, yaitu bagaimana kita memberikan, ya, pendidikan, ya, atau pendidikan yang bertujuan untuk mengubah tingkah laku, ya, seorang menjadi lebih baik, ya, sehingga dia bisa menghargai norma-norma yang berlaku yang ada di masyarakat. Ini untuk model pemberdayaan masyarakat, ya. Di sini ada langkah-langkah pemberdayaan masyarakat, ya, yang mengidentifikasi masalah, ya. Masalah, langkah-langkahnya, ya. Nah, apa sih yang ada, masalah yang ada di masyarakat, dicari penyebabnya apa, ya, dan sumber daya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi masalah itu apa nanti, ya. Bagaimana sumber daya yang digunakan untuk mengatasi masalah
tersebut. Ya, banyak. Saya kira masalah yang ada di masyarakat itu banyak, ya. Terus yang kedua, setelah kita bisa mengidentifikasi masalah, penyebab masalah dan sumber daya yang dimaksud untuk mengatasi masalah kita, yang kedua yaitu mendiagnosa masalah. Ya, di sini mendiagnosa masalah dan merumuskan alternatif pemecahan masalah dengan memanfaatkan potensi yang dimiliki. Ya, jadi mendiagnosa masalah dan merumuskan alternatif. Kira-kira masalah didiagnosa nih, terus bagaimana kita alternatifnya, jalan keluar pemecahan masalahnya sesuai dengan potensi yang dimiliki masyarakat, ya. Terus yang ketiga yaitu menetapkan alternatif, ya. Jadi menetapkan alternatif pemecahan masalah yang layak, merencanakan dan melaksanakan, ya. Kita telah menetapkan alternatifnya apa, ya, dalam pemecahan masalah yang layak itu, serta merencanakan, ya, dan melaksanakan. Setelah menetapkan, direncanakan, setelah itu dilaksanakan. Setelah dilaksanakan di apa? Dipantau, dievaluasi dari hasil yang sudah kita lakukan. Ya, contohnya misalkan masyarakatnya pengetahuannya rendah, kenapa kok rendah? Karena pendidikannya yang rendah, karena tidak tahu nanti bagaimana jalan keluarnya, diberikan penyuluhan, alternatifnya diberikan penyuluhan, ya, siapa yang disuruh, kapan, ya, gimana, nah, itu dilaksanakan, ya, jadi evaluasi, dipantau apa masyarakatnya sudah tahu. Nah, seperti itu, ya. Contohnya lagi, banyak masyarakat yang diare, kenapa kok yang banyak diare? Dicari penyebabnya. Banyak anak-anak yang ispa, kenapa? Jadi itu adalah masalah. Ini merupakan langkah-langkah pemberdayaan masyarakat, ya. Terus di sini ada upaya-upaya kesehatan ibu dan anak. Ya. Di sini upaya, ya, kesehatan ibu dan anak, ya. Mari kita kasmatin meteran. Yaitu diartikan upaya kesehatan ibu dan anak adalah upaya di bidang kesehatan yang menyangkut pelayanan dan pemeliharaan ibu hamil, ibu bersalin, ibu menyusui, bayi dan anak balita serta anak prasekolah, ya. Jadi upaya itu upaya KIA kesehatan ibu dan anak itu untuk, ya, bidang kesehatan itu yang menyangkut apa saja, pemberitaan ibu hamil, bersalin, menyusui, ya, karena kalau ibu hamil, ya, tidak dipantau, ya, tidak kesehatannya tidak dilihat secara ini, nanti bisa mempengaruhi, ya, waktu hamil, takutnya ada masalah maupun komplikasi sejak dini, ya. Kalau memang dipantau ada komplikasi sejak dini, akan segera dilakukan tindakan segera mungkin. Ibu bersalin, ya, ibu menyusui bayi dan balita, ya. Terus pemberdayaan masyarakat bidang KIA itu merupakan upaya memfasilitasi masyarakat untuk membangun sistem kesiagaan masyarakat dalam upaya mengatasi situasi gawat darurat dari aspek non klinis terkait kehamilan dan persalinan, ya. Pemberdayaan masyarakat di bidang itu merupakan upaya untuk memfasilitasi masyarakat, ya, untuk mengatasi masalah yang ada di masyarakat, terutama di situasi yang gawat darurat, entah itu dari sistem aspek non klinis yang terkait dengan kehamilan dan persalinan, ya. Misalkan ibu hamilnya ini kok berat badannya kurang,
tak lihatnya. Nggak dilihat ini kamu nggak ada yang tak ceknya, kameranya yang masih dimatikan ya. Karya Aryan Mariana Resi. Mandi ibu, ada izin kamar mandi. Kamu masih mandi sama kuliah. Maksudnya pergi ke toilet bu. Oh, ke toilet. Saya kira kamu itu apa namanya kuliah sambil ke kamar mandi. Ya, ngajar nanti. Gak bisa diganggu. Kalau mau minta nanti. Lihat kan? Sekarang kita masuk ke upaya tadi sudah ya, upaya kesehatan masyarakat, upaya kesehatan ibu dan anak atau KIA ya. Nah di sini KIA ya, pemberdayaan masyarakat di KIA ini ya memfasilitasi masyarakat ya untuk membangun kesiagaan ya. Misalkan di masyarakat ada yang mengalami kegawat daruratan yang terkait dengan kehamilan dan persalinan ya. Misal ini bayinya ini ya kok susah, atau ibunya hipertensi, belum waktunya lahir kok sudah lahir penyebab persalinan. Nah kegiatan dari KIA ini ada beberapa. Yang pertama yaitu pemeliharaan kesehatan ibu hamil dan menyusui serta bayi, anak balita dan anak prasekolah. Jadi kegiatannya yaitu pemeliharaan kesehatan ibu bayi, ibu hamil ya, pemeliharaan kesehatan ibu hamil ya, diajarkan hamil, nutrisi, menjaga personal hygiene, istirahat, protein, dan ibu menyusui tentang gizi, personal hygiene ya, tidak hanya ibu dan ibu hamil dan menyusui, tapi juga bayi, anak balita dan anak prasekolah. Bukannya tinggal di tempat praktek Ya, kan? kalau bayi, anak balita ini yang berhubungan terutama tentang gizi ya, karena mereka ini mudah, orang yang mudah jatuh sakit ya. Nah harus dijaga supaya tidak jatuh. Terus tumbuh balita ya, tumbuh kembang balita hanya melalui DST, Development Training ya. Bagar apa tuh Amio? Screeningnya itu ada motorik halus, motorik Beda sendiri. bahasa, sosial. Nah, seperti itu dari situ dilihat tumbuhnya ya, tumbuh kembang anak ya. Kalau tumbuh apa? Kalau tumbuh pengertian tumbuh Tahu-tahu orang sibuk. Pertumbuhan apa? Perkembangan apa? Halo. Nah, kan kemarin gizi sudah, gizinya nilainya bagus kok. Bertambahnya anak. Ya. Bertambahnya jumlah sel ibu. Kalau ini pertumbuhan, bertambahnya jumlah sel. Kalau perkembangan ibu itu misalnya ini menambah tinggi badan. Makanya rasa diformuli. Rantau tempat. Masalah Itu. Baik, kita tak tarik. Nah iya, lek sing ngono wis usah digawa wis karena tak tarik iki ya. Mau tanda tangan itu ya, tarik diteni ku sampai lulus. Ya, apa pertumbuhan? Maaf ya, iklan ya, tadi ada iklan ya. Ya semangat ya. Apa pertumbuhan? ini proses
pertumbuhan jumlah sel seperti ini pada saat penambahan tinggi badan, berupa tinggi badan dan berat badan. Ya, jadi pertumbuhan itu bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Ya, jadi tinggi, jadi besar itu pertumbuhan. Ya, ora usah bingung-bingung. Dilengkapi intinya bahwa pertumbuhan itu bertambahnya ukuran dan jumlah sel. Ya, jaringan yang ada di tubuh kita, bertambahnya ukuran fisik yaitu bertambah tinggi, bertambah besar itu pertumbuhan. Ya, kalau perkembangan Kamu apa tidak tahu berarti? lagi tarik kumpul di pasat pam sampai sekarang tidak tahu bertambahnya jadi mana. kemampuan struktur dan fungsi tubuh. Hah? Bertambahnya kemampuan struktur dan fungsi tubuh. Ya. Saya itu pol Jadinya hafal mati-matian bertambahnya mau mati begini. fungsinya. Ya. Masih rapat. Ya. Misalkan apa menjadi dari yang anak-anak menjadi dewasa ya. Jadi yang dia tidak tahu misalkan kok jadi tahu, nah itu perkembangan. Ya. Nah di sini yang ketiga yaitu memantau tumbuh kembang anak balita ya. Ya. Terus yang apa namanya? Oh, yang kedua ya deteksi dini faktor resiko ibu hamil. Ya, ibu hamil yang mempunyai risiko tinggi deteksi. Ya, deteksi dini Kok faktor masih resiko ibu pertemuan hamil. 4 kali baru kita uas. Ya, misalnya sudah tua misalkan itu kan tinggi faktor risikonya karena berbahaya anaknya banyak. Terus yang B yaitu imunisasi tetanus toxoid pada ibu hamil ya. Jadi sebelum hamil itu dilakukan suntik TT ya. Ya supaya nanti tidak kematiannya pada bayi ya. Terus selain imunisasi TT pada ibu hamil serta imunisasi pada bayi ya, itu BCG, DPT ya, polio, campak ya pada bayi ya, tahun 5 imunisasi dasar ini harus didapatkan bayi ya. Nanti silakan yang lainnya ada tambahan yang lainnya enggak apa. 5 imunisasi dasar ini harus harus didapat ya. Kurang satu ini HB 0 ya, kurang satu B0, BCG, DPT, polio, campak ya, nah, seperti itu. Terus yang selanjutnya ada penyuluhan kesehatan meliputi berbagai aspek untuk mencapai tujuan KIA ya. Tergantung dilakukan penyuluhan. Kalau pada ibu hamil, isi ibu hamil, misalkan tanda bahaya kehamilan ya. Kalau pada balita ya tentang gizi balita, nah seperti itu. Terus pengobatan bagi ibu bayi, anak balita dan anak prasekolah untuk macam-macam penyakit ringan, yaitu memberikan pengobatan kegiatan dari KIA, yaitu memberikan pengobatan penyakit yang ringan. Kalau sudah serius dirujuk misalkan diare ya, dia tidak berat ya sudah kita lakukan. Tapi kalau sudah sudah berat, sudah dehidrasi ya, bisa semelayan, sudah apatik dan itu harus kita rujuk ya. Terus kunjungan rumah untuk mencari ibu ya dan anak yang memerlukan pemeliharaan, serta bayi-bayi yang lahir ditolong oleh dukun selama periode neonatal 0 sampai 30 hari. Nah, sebagai ibu bidan nanti misalkan ada punya nih ya, enggak itu Anda di rumah sakit puskesmas atau nanti jadi bidan desa Anda punya tempat ya, punya wilayah, Anda harus kunjungan rumah. Sudah punya wilayah harus tahu ibu hamilnya berapa, balitanya berapa, yang imunisasi berapa, yang ditolong ya. Tapi ini harus dilakukan kunjungan rumah.
untuk memberikan pertolongan. Misalkan bayi yang ditolong oleh dukun usia 0-30 hari yang belum dilakukan imunisasi, ya, berikan imunisasi. Nah, seperti itu ya. Nah, terus ibu hamil yang nggak kunjungan ANT dicari kenapa? Nah, seperti itu. Terus yang yaitu pengawasan dan bimbingan kepada taman kanak-kanak dan para dukun, bayi serta kader. Nah, kita sebagai bidan kita memberikan pengawasan, bimbingan ke taman anak-anak ya, biasanya ke TK playgroup datang kita itu memberikan bimbingan cara gosok gigi, memberikan terus cuci tangan, terus memberikan gizi, nah seperti itu, dan memberikan pendidikan yaitu kepada dukun maupun kader ya, bimbingan dibimbing. Jadi dukunnya sebagai mitra kita, kader ya. Jadi kalau ada yang mau bersalin sama dukunnya, bawa ke bidan. Ya, karena mereka dukun ini merupakan orang yang sangat daya ya oleh masyarakat. Ya. Jadi harus kita deketi, tidak kita nafsuin ya. Ini untuk kesimpulannya, nanti bisa dibaca sendiri kesimpulan dari keseluruhan itu ya. Dari sini untuk materi advokasi, kemitraan dan pemberdayaan masyarakat untuk mendukung upaya kesehatan ibu dan anak sudah selesai. Nanti minggu depan kita lanjutkan selanjutnya itu 9 ya. Oke. Ini untuk materinya sudah selesai. Untuk banyak apa ini?